Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan bicara ya tentang dialektika yang diucapkan oleh Benix ya, salah satu anak muda yang saya anggap sangat luar biasa lah pandangannya dia dalam sisi investing ya. Dia menganut momentum investing ya. Dan cuannya itu kata dia ya, dan memang dia udah buktikan ya, 500%, 1000% dan sebagainya. Sangat luar biasa pandangan-pandangan dia. Tetapi setahu saya 4 tahun yang lalu saya masuk ya, channelnya juga belum ada ya. Artinya kan dia masih, menurut pandangan saya ya, tolong dikoreksi, dia masih baru lah ya. Dia belum melewati masa 10 tahun bahkan 20 tahun lah ya. Dan analisis-analisisnya dia sangat bagus kalau dilihat dari segi keilmuannya, dan oke punya lah. Tetapi salah satu sesuatu hal yang kurang pas lah saya anggap ya, mungkin masih muda ya. Dia sering menjelek-jelekan atau menstigma negatif segi keilmuan lain ya, seperti teknikal, seperti garis, seperti trader dibilang penjudi, seperti ya bahasa-bahasa Anda lihat sendiri lah ya, memperkaya broker dan sebagainya. Itu dia menganggap bahwa investing itu lebih baik. Sahabat-sahabat sekalian ya, satu hal yang saya pahami dalam perjalanan hidup saya ini di tahun 2013-an ya, saya belajar kepada seorang ilmuwan ya, atau seorang praktisi daripada hipnosis, yakni almarhum Pak Yan, mengatakan bahwa dia dalam sisi ilmu kejiwaan lah kalau kita bilang ya, cukup complicated ya. Dia masternya NLP, dia masternya Reiki ya, energi prana lah ya. Dia juga master di Dean of Indonesia, dan dia mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di sisi keilmuan historis ya kalau bahasanya itu ya, baik dari barat maupun dari timur ya. Dan dalam perjalanan hidupnya itu dia menyimpulkan sesuatu yang sangat membekas dalam diri saya sampai saat sekarang, yakni adalah bahwa ilmu itu hanya bisa bekerja pada syarat dan kondisi tertentu. Jadi tidak semua ilmu ya itu bisa bekerja pada syarat dan kondisi tertentu. Sahabat-sahabat sekalian, sama seperti halnya antara trading, investing ya, ataupun scalping, itu dia hanya bisa bekerja pada kondisi-kondisi tertentu. Secara long term tentu investing juga bisa rugi kalau kita memilih saham yang tidak baik, apalagi dari kuartal ke kuartal terjadi penurunan, apalagi operating ya, marginnya itu minus, itu mengakibatkan perusahaan itu rugi terus secara operasional yang berakhir kepada bangkrut. Jadi di investing ya, kita bisa memilih rasio-rasio keuangan ya yang kita harapkan bisa cuan atau bisa menjadi beggar di kedepannya. Membaca prospek kedepannya atau melihat visi kedepannya itu sangat penting ya untuk sebuah perusahaan. Itu diawali atau ditandai dengan laporan keuangan kuartal atau year to year. Sahabat-sahabat sekalian, kalau trading kan kita tahu ya bahwa dia juga mengambil margin dengan data teknikal ya, berdasarkan historis atau berdasarkan kebiasaan, yang memang ya kelemahan daripada teknikal ini dia sangat dipengaruhi oleh pasar, dan terakhir itu dia dipengaruhi oleh bandar. Sahabat-sahabat sekalian, satu lagi ya ilmu adalah bandarmologi ya, biasanya menganut sistem follow the money ya, follow the bandar ya. Itu juga bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan, ataupun ilmu-ilmu lainnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
kita janganlah ya menjustifikasi atau menstigma ya pendapat-pendapat lain yang dimana ya itu tuh bisa menghasilkan output yang sama ya. Kalau Anda belajar ya tentang terapi ya, ada namanya ruqyah, adanya hipnosis, ada yang namanya psikoanalisa, ada yang namanya yang lain. Itu adalah jalan ya, jalan. Nah, orang bisa sembuh melalui hipnoterapi, melalui ruqyah atau melalui yang lain ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, janganlah Anda menjustifikasi bahwa itu adalah bohong atau bagaimana lah. Karena di dalam kenyataannya teknik itu bisa menghasilkan output yang sama ya. Sehingga logiknya adalah ketika suatu teknik ya bisa menghasilkan hasil yang sama ya, maka Anda tidak boleh mengeliminasi atau menstigma bahwa teknik itu adalah keliru atau bohong ya. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup ini kita memang ya dipengaruhi oleh ilmu, karena ilmu tuh yang menuntun kita ke jalan terang ya. Tetapi sekali lagi faktanya bahwa adalah banyak orang berilmu pun ya berjalan ke arah gelap. Akhir kata, rahmat Allah, keberuntungan kita dalam hidup kadangkala mengalahkan apa yang kita namakan kapasitas kita atau derajat kita. Akhir kata ya, wise lah dan bijaksanalah. Dan salah satu hal kata Lotsu ya, kalau nggak salah atau Lotsu atau siapa, yang menyedihkan dalam hidup adalah bertambahnya umur tetapi tidak bertambahnya kebijaksanaan dalam hidup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.